Makna dia yang penting saya dan juga seluruh FM perlu sentiasa bergerak untuk mencapai semua cita-cita kita. Datuk Hamidin kepedean, Erick Thohir tolak mentah-mentah klub Malaysia ikut partisipasi Piala Presiden. Beberapa waktu terakhir, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diwarnai oleh sebuah kontroversi menarik yang melibatkan dua tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia dan Malaysia. Datuk Hamidin Mohamad Amin, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengungkapkan usulan yang cukup menghebohkan, yaitu mengajak klub-klub Malaysia untuk ikut berpartisipasi dalam Piala Presiden, sebuah turnamen sepak bola pramusim yang diselenggarakan di Indonesia. Namun, usulan tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Penolakan ini memicu perdebatan sengit tentang tujuan, hak, dan keadilan dalam kompetisi sepak bola antar negara di Asia Tenggara. Piala Presiden adalah ajang pramusim yang digelar untuk mempersiapkan klub-klub Indonesia sebelum memulai kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 2015, dan sejak saat itu menjadi salah satu ajang yang paling dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan peluang bagi tim untuk mematangkan taktik dan strategi, tetapi juga mempererat hubungan antar klub Indonesia dan memperkenalkan pemain-pemain muda yang potensial ke dunia sepak bola profesional. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media, Datuk Hamidin mengusulkan bahwa Piala Presiden sebaiknya tidak hanya diikuti oleh klub-klub dari Indonesia, tetapi juga melibatkan klub-klub dari Malaysia. Hamidin berpendapat bahwa dengan mengundang klub-klub Malaysia, Piala Presiden bisa menjadi turnamen yang lebih menarik dan memiliki daya tarik internasional. Menurutnya, keberagaman tim yang berkompetisi akan meningkatkan kualitas pertandingan dan mempererat kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Usulan ini, meski terdengar menarik bagi sebagian kalangan, langsung mendapatkan penolakan keras dari Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan ide tersebut, bahkan menolaknya secara terbuka dan tegas. Alasan penolakan Erick Thohir. Erick Thohir memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan dan peran Piala Presiden. Menurutnya, Piala Presiden adalah kompetisi yang memang dirancang untuk klub-klub Indonesia, dengan fokus utama sebagai ajang pemanasan menjelang dimulainya musim kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Dengan memberi kesempatan kepada klub-klub Malaysia untuk ikut serta, Thohir berpendapat bahwa akan ada ketidakseimbangan dalam kompetisi tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan dari turnamen ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada klub-klub Indonesia untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi musim kompetisi yang sesungguhnya. Thohir juga menambahkan bahwa sepak bola Indonesia saat ini sedang berada pada jalur yang tepat untuk pengembangan kompetisi domestik dan peningkatan kualitas klub-klub lokal. Ia berpendapat bahwa Indonesia harus lebih fokus pada upaya pengembangan infrastruktur sepak bola, pembinaan pemain muda, dan peningkatan kualitas pelatih sebelum membuka kesempatan bagi klub-klub luar negeri untuk berkompetisi di dalam negeri. Dengan demikian, Piala Presiden harus tetap menjadi milik klub-klub Indonesia. Selain itu, Thohir juga khawatir jika pembukaan kesempatan bagi klub Malaysia justru bisa mengalihkan perhatian dari tujuan utama Piala Presiden itu sendiri, yaitu memberikan kesempatan bagi klub Indonesia untuk mempersiapkan tim mereka dengan lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas kompetisi sepak bola domestik Indonesia dan memastikan bahwa ajang seperti Piala Presiden tetap berfokus pada kebutuhan dan kepentingan tim-tim lokal. Tanggapan dari Datuk Hamidin dan pihak Malaysia. Meski gagasan tersebut ditolak, Datuk Hamidin tetap menunjukkan sikap terbuka dan positif. Ia menyatakan bahwa tujuan dari saran tersebut bukanlah untuk merusak turnamen Indonesia, melainkan untuk mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara melalui sepak bola. Hamidin menganggap bahwa ajang seperti Piala Presiden bisa menjadi wadah yang baik untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan ini, serta memperkuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Di pihak Malaysia, meskipun merasa kecewa dengan penolakan tersebut, banyak pihak yang memahami bahwa Piala Presiden memang merupakan hak prerogatif Indonesia.
Beberapa pengamat sepak bola Malaysia menganggap bahwa hal ini bukanlah akhir dari segala hal, karena masih ada banyak kesempatan bagi kedua negara untuk berkolaborasi dalam ajang sepak bola lainnya. Mereka berharap bahwa meski Piala Presiden tidak melibatkan klub Malaysia, hubungan sepak bola antar negara tetap dapat terjalin dengan baik. Menjaga semangat persaingan sehat. Kontroversi ini, meskipun cukup panas, membuka sebuah wacana penting mengenai bagaimana sepak bola Indonesia dan Malaysia bisa saling mendukung dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Kedua negara memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola, dengan masing-masing memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri. Persaingan antar negara ini tentu dapat menciptakan dinamika yang sehat, yang pada gilirannya bisa mendorong peningkatan kualitas permainan, taktik, dan infrastruktur di kedua negara. Penting untuk diingat bahwa meskipun saat ini tidak ada klub Malaysia yang akan berpartisipasi dalam Piala Presiden, masih banyak ajang lain yang dapat menjadi wadah bagi kedua negara untuk berkompetisi secara sehat. Salah satunya adalah turnamen seperti Piala AFF, ASEAN Football Federation Championship, yang telah terbukti menjadi ajang prestisius di Asia Tenggara. Oleh karena itu, meski Piala Presiden tetap menjadi turnamen eksklusif Indonesia, semangat persaingan sehat tetap bisa dijaga di berbagai ajang internasional. Masa depan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam sepak bola. Dalam jangka panjang, meskipun Piala Presiden tidak melibatkan klub Malaysia, ada kemungkinan bahwa ajang-ajang sepak bola regional di masa depan bisa lebih inklusif, melibatkan negara-negara ASEAN. Hal ini tentu bisa menjadi langkah positif dalam mengembangkan kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara yang semakin kompetitif. Kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam pengembangan pemain muda, infrastruktur, maupun pertukaran pengalaman antar pelatih dan manajer, bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara.